Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, baiklah Nana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengisi absen semua? Sudah ya? Iya, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pada subtema 2, ya, anak-anakku telah mempelajari tentang jenis-jenis makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali tema 3, yakni organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita tetap bersemangat, ya, untuk belajar, ya, karena kondisi ini ya kita harus belajar melalui daring. Ya, jadi baiklah, sebentar Bapak akan menayangkan sebuah video ya tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian bisa mengamati video itu sehingga anak-anakku sebentar bisa mengerti dan memahami. Dan jika ada hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti, bisa menanyakan langsung atau bisa melalui grup WA. Seperti itu anak ya. Jadi silahkan perhatikan video tentang organ pencernaan dan fungsinya. Ya, silakan. Kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu
untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino.
Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase, yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Berikutnya, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, kalian bisa perhatikan makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian yang kedua yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Kemudian yang ketiga yaitu di lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung, dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin, dan dibantu juga oleh asam klorida atau HCl. Yang keempat yaitu makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Di usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian proses berikutnya yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Demikian video tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Jadi jika ada hal-hal yang belum dipahami oleh anak sekalian, bisa ditanyakan langsung atau bisa bertanya melalui grup WA. Ya, baiklah anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi,
bahwa organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian kita harus menjaga pola asupan makanan kita agar organ pencernaan kita tetap terjaga, ya, dan sehat, ya. Kemudian untuk lebih jelas dan lebih dipahami kembali, jadi Bapak harap materi yang Bapak kirim di grup WA itu bisa dipelajari dengan baik. Kemudian sebagai motivasi bagi anak sekalian bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, karena ketika kita berhenti belajar kita akan menyesal di kemudian hari. Kemudian rajin mengulangi pelajaran di rumah, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dan jangan lupa menjaga salat 5 waktu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Jadi mari kita bersama-sama mendoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.